Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Tiga rumah di lingkungan Ketuktuk, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana terbakar. Operasi Patuh Agung 2024 digelar di Karangasem. Banyak pelanggar terjaring razia. Ratusan nelayan di Karangasem mengikuti lomba Tulamben Jukung Race atau lomba adu cepat jukung. Baru Pak Tuh. Di belakang rumah Pak Komis tuh baratnya. Baratnya Pak Komis. 3 rumah di lingkungan Ketuktuk, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Rabu lalu terbakar. Diduga akibat korsleting listrik. Saksi pertama kali melihat api membakar salah satu atap rumah, kemudian api menjalar dengan cepat dan membakar 2 rumah yang berdekatan. Tim pemadam kebakaran dan warga bekerja keras memadamkan api agar tidak meluas. Petugas kesulitan masuk ke lokasi karena padat penduduk, sehingga proses pemadaman memakan waktu cukup lama. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Namun korban kehilangan harta benda seperti emas batangan dan uang tunai yang bernilai ratusan juta rupiah. Tiba-tiba bibi yang rumahnya kebakar sama cucunya itu tidak teriak. Tak kira kan bibi kan habis operasi, tak kira jatuh. Jatuhnya ada api dari atas kamar tengah. Kamar tengah. Kemungkinan penyebabnya itu dari listrik kemungkinan. Listriknya. Itu pas adik lihat apinya itu udah besar waktu itu. Udah besar? Belum, masih baru kan, baru. Tapi kenceng kayak anginnya keras gitu. Bahwa yang terbakar adalah 3 rumah tinggal, yaitu pemiliknya atas nama Suparman, Fadli, dan Bu Siska. Untuk kebakaran tersebut terjadi pada pemukiman padat penduduk, jadi rumahnya sangat berhimpitan dan pada gang yang lumayan sempit. Tapi namun dengan sigapan anggota pemadam, api dapat dipadamkan sekitar 1 jam berikutnya. Salah satu rumah milik Suparman hampir rata dengan tanah, sementara 2 rumah lainnya hanya terbakar sebagian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Sebagian masyarakat di daerah Dalung, Kabupaten Badung merasa berat dengan harga minyak goreng premium yang saat ini harganya terus naik. Mereka mengeluh karena pengeluaran rumah tangga mereka menjadi bertambah karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok. Saat ini harga minyak goreng premium Rp17.000 per liter, naik Rp4.000 dari harga sebelumnya. Rebecca misalnya, ia harus banyak berhemat karena untuk memasak sehari-hari, ia menghabiskan 3 hingga 4 liter minyak goreng premium per bulan. Menurut aku masih tinggi. Tuh, soalnya kan dulu kan banyak baru-baru kan agak turun tuh, tapi sekarang kok makin naik gitu loh. Kalau sebelumnya Bu beli kan berapa Bu? Biasanya 14-13an gitu ada. Jadi menurut Ibu per liter sekarang minyak masih tinggi meskipun 17 Iya, Bu masih ya. tinggi. Rata-rata ya per bulan? sebulan itu bisa 3-4 liter aku. 3-4 liter. Ya, aku kalau soalnya suka goreng-goreng di rumah ya. Tidak hanya memusingkan ibu rumah tangga, kenaikan harga minyak goreng juga membuat pedagang sembako harus mengatur stok minyak goreng. Harga yang tinggi dikhawatirkan akan menurunkan omset mereka. Berapa Ibu jual sekarang minyak premium per liter? Sementara masih jual 17, Pak. Ini kenapa Bu masih menjual 17? Ya, karena saya belinya kan porsi banyak. Sekali beli berapa liter Bu? 4 dus gitu. Jadi Ibu tidak mengetahui naik turunnya Bu ya. Jadi Ya, harga karena kan ngabisin stok dulu, nanti kalau stok udah habis baru kalau naik ya naik. ini kalau per hari berapa liter Bu dapat menjual?
24. 24. Jadi sementara ini bagaimana penjualan minyak premium, apakah masih lancar ataukah menurun? Kalau saya masih lancar-lancar aja. Masyarakat berharap agar harga kebutuhan pokok termasuk minyak goreng kembali stabil, sehingga pengeluaran rumah tangga mereka tidak terlalu berat. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bawaslu Bangli menemukan pencatatan terhadap pemilih berkebutuhan khusus atau disabilitas masih belum lengkap saat proses pencocokan dan penelitian atau coklit di Kabupaten Bangli. Bila tidak segera dibenahi, Bawaslu khawatir saat pencoblosan nanti, penyelenggara tidak bisa memberikan fasilitas kepada para pemilih disabilitas sesuai kebutuhan mereka. Bawaslu mengaku sudah melayangkan surat berupa saran dan perbaikan kepada KPU Bangli. Dalam tahapan coklit, Bawaslu juga beberapa kali melaksanakan uji petik dan hasilnya masih banyak yang perlu diperbaiki. Misalnya, kelengkapan administrasi pemilih yang sudah meninggal atau pemilih dalam satu KK namun beda TPS, serta ada pemilih sudah berdomisili di Denpasar namun tercatat masih sebagai pemilih di Kabupaten Bangli. Karena setiap disabilitas punya kebutuhan yang berbeda. Jangan sampai tanpa dicatatkan jenis disabilitasnya, takutnya kami nanti dalam memfasilitasi ada kekeliruan. Dengan dicatatkan dengan baik, harapan kita nanti KPU mampu memberikan fasilitas terhadap teman-teman disabilitas sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Terkait berbagai temuan tadi, Bawaslu berharap KPU segera menindaklanjuti sehingga dalam tahapan selanjutnya tidak ada kendala dan penetapan DPT lebih akurat dan valid. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Operasi Patu Agung 2024 saat ini berlangsung di Kabupaten Karangasem. Sejumlah ruas jalan menjadi momok bagi pengendara yang tidak tertib lalu lintas. Dalam razia ini, polisi menjaring pengendara yang kebanyakan tidak menggunakan helm. Tidak ada perdebatan di jalan, mereka langsung ditilang. Selain pengendara sepeda motor, polisi juga menjaring pengemudi kendaraan umum dan mobil pickup yang tidak mengenakan sabuk pengaman. Namun, polisi masih memberi kesempatan. Jika kembali terjaring, maka akan ditilang. Sejak operasi Patu Agung berlangsung, Polres Karangasem banyak menjaring pengendara. Ini pertanda tingkat disiplin masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah. Operasi Patu Agung ini ya, melibatkan personil sebanyak 63 personil. Ya. Kemudian juga didukung oleh instansi terkait seperti dari pemerintah daerah, ada Dinas Perhubungan, kemudian juga Jasa Raja juga membantu kami, mensupport kami di dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga ya masyarakat kita berkurang ya yang mengalami kecelakaan lalu lintas, apalagi kecelakaan yang menyebabkan fatalitas ya seperti meninggal dunia. Operasi Patu Agung digelar secara berkala dan bertujuan untuk menyadarkan masyarakat berlalu lintas dengan tertib. Data Satlantas Polres Karangasem menyebutkan, jumlah kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran pada tahun 2023 mencapai lebih dari 170.000 kasus atau naik 20% dari tahun sebelumnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.